Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kelompok yang memang diperintahkan oleh Ki Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar dijauhi, di mana kelompok ini benar-benar dihindari, dijauhi, yaitu mereka adalah kelompok pengikut daripada Muhammad bin Abdul Wahhab atau kelompok Wahabi. Untuk lebih detailnya mari kita simak penjelasan dari Mbah Hasyim dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 9. Wa minhum firqatun yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Belakangan ini ada kelompok yang mengikuti pola pikir daripada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Kelompok ini mengadopsi pola pikir bid'ah dan perilaku bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, serta kedua santrinya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Sehingga tidak heran faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka berani secara pasti, secara terang-terangan mengharamkan perkara yang sudah disunnahkan oleh para ulama. Apa itu? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairuh. Hal yang sudah disepakati kesohihannya, disepakati kesunahannya adalah ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kelompok ini, ziarah ke makam Nabi hukumnya haram. Bagi ulama, para ulama menyatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Sehingga Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya mengatakan qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi wa idza safara li'tiqadihi annaha ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam du'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya berdasarkan keputusan para ulama, dia berani menyebut kata ulama ya di sini, bahwasanya ketika ada seseorang pergi mengunjungi makam baginda Nabi dengan rasa dan keyakinan dalam hati bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan taat, maka hukumnya adalah haram. Masya Allah. Fasur tahrimu minal amril maqtu'i bih. Jadi menurut analisa Ibnu Taimiyah, status haram ini adalah hal pasti haram, bukan dhanni. Qala al-alama Syekh Muhammad Bahid al-Hanafi fi risalatihi al-musammati tadhhirul fuad min danasil i'tiqad. Seorang ulama bermadhab Hanafi namanya Muhammad Bahid dalam kitabnya Tadhhirul Fuad min Danasil I'tiqad, yang artinya membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran keyakinan, atau membersihkan hati dari berbagai macam keyakinan-keyakinan kotor. Wa hadzal fariq qad tuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Kelompok ini memang perlu diakui adalah sebagai kelompok terbesar
yang menjadi ujian besar bagi kaum muslimin, baik kaum salaf, itu kaum di masa cemerlang, di masa keemasan, sahabat tabi'in, tabi'in, wa khalaf atau generasi setelahnya. Ini memang sedang diuji oleh kelompok ini. Fakanu wasmatan wasulmatan fil muslimina. Seandainya digambarkan, diibaratkan di antara kaum muslimin, mereka ini adalah kelompok yang menunjukkan aib cacat. Jadi mereka ini kelompok yang cacat maupun kelompok yang tidak segar. Wa udman fasidan yajibu qat'uhu hatta la ya'dil baqiya fa huwa kal majdum. Seandainya digambarkan, diibaratkan sebuah organ, seandainya kaum muslimin ini digambarkan satu kesatuan tubuh, sehingga mereka, kelompok ini, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ini bagaikan anggota yang rusak, anggota yang cacat, sehingga wajib diputus, wajib dipotong. Seandainya tidak dipotong, maka penyakit yang ada pada anggota tersebut bisa menjalar kepada tubuh yang lain. Atau fahuwa kal majdum. Seandainya mereka digambarkan sebagai manusia, maka mereka sebenarnya adalah al-majdum, orang yang terkena penyakit lepra. Yajibul firaru minhu, wajib hukumnya lari meninggalkan mereka. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Mereka ini sebenarnya adalah kelompok yang mempermainkan agama. Yadhummunal ulama salafan wa khalafan. Dengan beraninya mereka mencaci maki, mencacat, meremehkan kapasitas, kualitas ulama baik yang salaf maupun khalaf. Coba kita lihat, kita amati dari fatwa-fatwa mereka yang begitu meremehkan, memandang sebelah mata ulama-ulama madhab yang kredibel, sehingga dianggap oleh mereka hal-hal biasa. Atau bahkan mereka dengan bangganya mulai mengoreksi, membandingkan pendapat ulama madhab, dan setelah itu dibandingkan dengan pendapat mereka. Muncullah suatu argumen caci maki kepada para ulama salaf dan khalaf. Wa yaquluna innahum ghairu ma'sumin fala yanbaghi tagliduhum. Mereka mengatakan kita ini tidak wajib bermadhab. Karena apa? Imam madhab ini adalah orang-orang yang tidak maksum, yang tidak terlepas, tidak terjamin akan lolos dari salah dan dosa. Sehingga tidak perlu, tidak patut bagi kita untuk mengikuti imam-imam madhab. Dengan congkak sombong, dengan tidak beradabnya mereka menyebut imam-imam madhab cuma dasar tidak masuk. Yang lebih konyol, para pengikut mereka dilarang mengikuti imam madhab, tapi disuruh mengikuti faham dan metode Islamnya mereka. Konyol ini. La farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwati wa yad'anuna 'alaihim wa yalqawna syubhat wa yadurruna fi uyuni basair du'afa. Bagi mereka sama saja statusnya, baik ulama salaf khalaf ini masih hidup ataupun sudah mati, bahkan berani melemparkan tuduhan-tuduhan dusta. Dan ini mereka beritahukan kepada orang-orang yang masih minim pemahamannya, litu'mi absaruhum an uyubiha ulai, agar orang-orang awam ini tidak mengetahui kesalahan, kekurangan dari kelompok tersebut. Jadi maksudnya mereka berdiri dengan menginjak yang lain. Mereka berdiri dengan mengkritik yang lain. Ini bukan kebiasaan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat, mungkin Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan Imam Hanafi, tapi tidak pernah Imam Syafi'i sampai melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Imam Hanafi. Begitu juga sebaliknya, ulama madhab Hanafi ketika tidak sepaham dengan ulama madhab Syafi'i, ulama Ahlussunnah gak pernah mencaci maki, mencacat, atau mungkin merendahkan, gak pernah.
berbeda dengan kelompok ini. Wa yaksiduna bidzalika ilqa al-adawah wal baghdha bihulumihil al-jawa wa yas'auna fil ardi fasadan. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk membuat kaum muslimin ini bermusuhan, adu domba. Coba kita bayangkan ketika mereka dengan begitu mudahnya mengeluarkan statement antara musyrik, kafir, statement antara mudah memvonis kesyirikan, kekafiran. Kalau ini dibiarkan lama-kelamaan, pasti akan timbul kegaduhan di tengah masyarakat. Mereka dengan entengnya menduduh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai orang yang anti maulid, tanpa membaca keterangan yang detail, tanpa membaca keterangan yang jelas. Akhirnya apa? Kegaduhan, kekisruhan sebagaimana di Madura itu terjadi. Siapa yang menyalakan apinya? Ya mereka sendiri. Sesuai di sini bahwasanya tujuan inti daripada mereka menciptakan satu permusuhan, menciptakan kerusakan, menciptakan kehancuran di atas muka bumi ini. Yaquluna 'alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Mereka biasa membawa nama-nama Allah berkiblat kepada Quran, hadis, padahal nyatanya nggak paham, ya, nggak paham, nggak ngerti. Yaz'umuna annahum qaimuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini biasanya digemborkan mereka. Kami amar ma'ruf nahi munkar. Kami menyatakan demikian karena amar ma'ruf nahi munkar. Dia nggak tahu dan nggak mau tahu. Ini beda loh ya. Orang nggak tahu tapi pengen tahu pasti akan bertabayun mencari tahu kepada orang yang tahu. Jangan mencari tahu kepada orang yang nggak tahu. Mereka kan nggak tahu, nggak ngerti, nggak mau cari tahu kepada orang yang tahu, tiba-tiba langsung memvonis kesalahan orang yang dituduh tadi dengan lewat berita-berita orang awamnya. Nah, kan konyol ini. Hadzunan nasa ala itba'i syar'i wastinabil bid'ah. Mereka mengatakan bahwasanya mengajak orang-orang untuk kembali kepada syariat dan meninggalkan berbagai macam bid'ah. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Allah tahu mereka sebenarnya bohong. Wala'alla wajhu annahum min ahlil bid'ah wal ahwa. Padahal hakikatnya ya, kata Mbah Hasyim, merekalah yang sebenar-benarnya pelaku bid'ah dan orang-orang yang tunduk dan mengikuti seluruh hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lebih tambah sedikit, qala al-qadhi ayat fi syifa wa kana mu'azzamu fasadihim 'ala din. Imbas terbesar yang ditimbulkan oleh mereka, dampak negatif terbesar yang ditimbulkan oleh mereka ini adalah berimbas kepada agama, karena mereka hanya mengurusi agama, menyerang agama dari dalam, sehingga imbas terbesarnya, dampak negatif terbesarnya pasti dan sudah dapat dipastikan adalah agama. Semoga bermanfaat. Kelompok organisasi yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, yang fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, menurut Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah kelompok yang berbahaya dan perlu diwaspadai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.